Di balik gelapnya malam, di antara bisikan angin dan suara-suara yang tak terlihat, ada rahasia yang selama ini disembunyikan. Malam ini, kami membawamu ke dalam langkah terlarang. Bukan sekadar cerita, tapi perjalanan nyata membongkar dimensi gaib dan perjanjian hitam yang tak pernah terungkap. Sebelum kita mulai, tulislah sholawat di kolom komentar sebagai bentuk perlindungan, karena malam ini kita tak hanya menonton, kita sedang mengetuk pintu alam lain. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Langit mendung menggantung di atas Jakarta ketika Denny Darko menatap layar laptopnya yang penuh dengan DM tak terbaca. Ia baru saja mengunggah video soal rumah terkutuk di Bekasi dan sedang menikmati lonjakan view. Tapi ada satu DM yang membuat dadanya sesak begitu matanya jatuh pada thumbnailnya. Akun anonim kaca patah 17. Pesan, bukan kamu yang mencari misteri. Misteri itu sedang mencari kamu. Lihat ini. Terlampir video pendek berdurasi 17 detik. Latar gelap. Seorang pria, Deddy Mulyadi, berdiri dalam lingkaran api kecil. Tubuhnya seperti kesurupan, mulutnya melafalkan sesuatu yang terdengar seperti bahasa Sunda kuno. Lalu wajahnya sejenak berubah. Matanya mendadak merah menyala. Pupilnya menjadi dua garis vertikal seperti mata harimau. Denny melompat dari kursi. Raka, panggilnya. Raka, asisten sekaligus kameramennya, masuk sambil membawa kopi. Kenapa? Subscriber turun? Lihat ini. Raka menatap layar dan mengerutkan dahi. Editan. Pasti. Dep fake, bro. Lagian Deddy Mulyadi? Ex-bupati itu? Spiritual? Kayaknya nggak nyambung. Denny menggeleng. Ada sesuatu di video itu. Bukan soal efek, tapi rasa. Aura yang menempel di balik layar. Kita harus selidiki ini, gumamnya. Kamu gila, cibir Raka. Tapi oke. Minimal, view naik. Denny mencoba menghubungi nomor resmi Deddy yang tertera di situs publik. Tak diduga, balasan datang hanya dalam 1 jam. Sing. Kalau kamu ingin tahu datanglah. Tapi bersiaplah kehilangan logika. Rumah saya, Jumat malam. Jumat malam? Mobil Denny melaju menembus kabut tipis menuju sebuah rumah tua di Subang. Google Maps pun sempat gagal menunjukkan arah, seolah tempat itu tak ingin ditemukan. Barulah setelah bertanya ke warga sekitar, mereka diarahkan ke jalan kecil yang diapit hutan bambu. Rumahnya besar, bergaya kolonial dengan jendela tinggi dan pagar besi berkarat. Angin malam berdesir aneh, membawa bau dupa samar dan suara bisikan dari sela-sela dedaunan. Raka berbisik, serius. Tempat ini bikin merinding. Kenapa rumah pejabat kayak rumah film horor? Pintu depan terbuka dengan suara berderit. Deddy Mulyadi muncul, mengenakan baju koko putih dan sarung batik. Senyumnya ramah, matanya tajam. Terlalu tajam. Selamat datang, katanya. Saya sudah menunggu. Mereka disambut dan diajak masuk. Interior rumah tampak lebih tua daripada luarnya. Lantai kayu berdecit, lukisan-lukisan tua menghiasi dinding. Ada satu foto besar, wajah Deddy muda berdiri di depan pohon beringin raksasa. Di belakangnya samar terlihat sosok hitam tanpa wajah. Denny menunjuk ke foto itu. Ini siapa di belakang? Deddy tersenyum tipis. Bayangan masa lalu. Malam itu, mereka mengobrol di ruang tamu. Deddy bicara dengan tenang. Tak banyak hal aneh. Tapi saat ia tersenyum, Denny merasakan kilatan dingin di tulang belakang. Malam semakin larut. Denny dan Raka tidur di kamar tamu yang disediakan. Saat semua hening, Denny bermimpi. Ia berdiri di hutan bambu. Di depannya, Deddy Mulyadi berdiri telanjang dada. Di tubuhnya tergurat tulisan aksara kuno. Ia berteriak keras, lalu tubuhnya berubah. Wajahnya memanjang, kulitnya putih keperakan, dan dua mata merah menyala. Sosok itu menerkam Denny, dan ia terbangun, berkeringat. Keesokan malamnya, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Saat Deddy tertidur, Denny dan Raka memutuskan menjelajah rumah.
Mereka naik ke lantai 2, lalu ke loteng yang tersembunyi di balik pintu kayu kecil. Pintu itu tak dikunci. Di baliknya, gelap dan berdebu. Lotengnya sempit, penuh sarang laba-laba. Tapi di ujung, ada sesuatu yang mencolok. Peti kayu besar berukir simbol aneh. Denny menyalakan flashlight. Di permukaan peti tertulis, "Pengikat jiwa, penjaga garis." Dengan hati-hati, mereka membukanya. Di dalam, sebuah jubah putih usang dengan bercak merah seperti darah kering. Segenggam rambut manusia terikat benang merah. Tulang belulang kecil, jari mungil, mungkin bayi. Dan sebuah batu akik hijau yang memancarkan cahaya samar. Raka menelan ludah. Oke, ini bukan main-main. Kita pulang besok. Denny memotret isi peti. Tapi aneh, begitu kembali ke kamar dan mengecek ponsel, semua foto hilang. Seolah tak pernah diambil. Lebih aneh lagi, layar ponselnya memunculkan notifikasi. Kau membuka yang seharusnya tetap tersegel. Denny mematung. Raka sudah tertidur. Tapi Denny tahu malam itu, rumah itu tidak tidur. Di luar kamar, suara langkah kaki terdengar pelan. Langkah berat dan berbisik. Seperti kuku menggores lantai kayu. Denny membuka mata perlahan. Jam menunjukkan pukul 00.03. Tapi bukan jam yang membuatnya terjaga. Suara bisikan pelan dan bau dupa yang menyusup masuk ke kamarnya seperti kabut. Ia bangkit, melangkah keluar. Raka sudah ada di lorong. Wajahnya pucat. Lu denger juga. Ada yang manggil, bisik Denny. Suara perempuan? Mereka mengikuti suara itu menuruni tangga, melewati ruang makan, lalu ke halaman belakang. Pintu kayu besar terbuka sendiri, dan di baliknya, sebuah pemandangan tak masuk akal menanti. Di halaman, lilin-lilin menyala membentuk lingkaran besar. Di tengahnya, Dedi duduk bersila, mengenakan jubah putih seperti yang mereka lihat di peti semalam. Di hadapannya, asap dupa membubung tinggi, membentuk kabut seperti kabar mimpi buruk yang membusuk. "Selamat datang," ucap Dedi, tanpa menoleh. "Kalian datang tepat waktu." Denny meraih kamera, menyalakan rekam. Tapi baru 5 detik, kamera panas, lalu mati total. "Kamera rusak," bisik Denny. Raka bergidik. "Gue rasa bukan kameranya." Dedi mulai melantunkan mantra. Bahasa Sunda kuno, tapi terdengar seperti suara dari tenggorokan lain. Lebih dalam, lebih tua, lebih buas. Asap berubah warna. Dari putih ke biru. Dari biru ke merah. Tiba-tiba, sosok putih melesat di balik pohon pisang. "Apa itu?" teriak Raka. Ia berlari ke arah pohon, tapi tersandung dan jatuh. Sosok itu menghilang seolah tak pernah ada. Dedi berdiri perlahan. Matanya merah, pupilnya menyempit seperti mata kucing. "Sekarang kalian sudah melihat. Mata batin kalian terbuka. Tapi ingat, kalian tak bisa menutupnya kembali." Denny terdiam. Pikirannya berperang antara rasa ingin tahu dan ketakutan. Raka gemetar. "Kita harus pergi dari sini, Den. Ini bukan konten. Ini nyata." Tapi Denny tak menjawab. Karena dalam hati kecilnya, ia ingin tahu lebih. Pagi harinya, suasana rumah sunyi seperti kemarin malam tak pernah terjadi. Tapi Denny tahu, semua itu bukan mimpi. Dedi duduk di beranda, minum kopi. Denny bergabung. Untuk pertama kalinya, Dedi bicara panjang. "Kamu tahu kenapa saya undang kamu, Denny?" "Karena saya lihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat." Dedi tersenyum tipis. "Bukan hanya lihat. Kamu sudah menyentuh batasnya." Ia lalu menceritakan kisahnya. Dulu, saat masih remaja, Dedi hampir mati tenggelam di sungai Cikahuripan. Saat tubuhnya terseret arus, ia melihat sosok perempuan tinggi besar berbaju putih, wajahnya bersisik, menariknya ke daratan. Tapi setelah itu, hidupnya berubah. Ia tak pernah sakit. Semua keputusan hidupnya terasa beruntung. Karir naik drastis, pengaruh sosial menguat. "Saya pikir itu berkah. Sampai suatu malam saya didatangi sosok itu dalam mimpi," ucap Dedi pelan. Makhluk itu menyebut dirinya penunggu darah kedua. Ia bukan memberi keberuntungan. Ia menuntut bayaran.
keberhasilan sebagai upeti, dan nyawa setiap siklus tertentu. 33 tahun sekali, ia menagih, bisik Dedi. Dan tahun ini, saatnya datang kembali. Denny menatapnya lekat-lekat. Jadi, Anda akan memberikan nyawa seseorang? Dedi tak menjawab. Ia hanya menatap langit, seolah berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Kadang pengorbanan harus dilakukan untuk menyeimbangkan warisan gaib. Di dalam hatinya, Denny merasa ngeri. Tapi ada satu suara di dalam dirinya yang berbisik. Jika kamu mundur sekarang, kamu tak akan tahu siapa yang akan jadi korbannya. Malam berikutnya, saat Denny sedang menyusun catatan di kamarnya, ia mendengar ketukan halus di jendela. Bukan dari luar, tapi dari dalam cermin. Ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi cermin berkabut, seolah seseorang meniup dari balik kaca. Di atas embun, tulisan muncul perlahan. Tanya pada Mak Inah. Denny langsung keluar. Ia ingat nama itu, disebut oleh salah satu warga saat mereka datang. Ia menyelinap keluar rumah. Di ujung jalan kampung, ada rumah kecil berdinding bambu. Di dalamnya, duduk seorang nenek kurus dengan rambut putih lebat dan mata yang seperti sudah menatap dunia sejak zaman Majapahit. Mak Inah? Tanya Denny pelan. Nenek itu mengangguk. Kamu yang datang untuk membongkar hodam, ya? Bagaimana Mak tahu? Karena kamu bawa bau kematian di pundakmu. Denny tercekat. Mak Inah lalu bercerita tentang kutukan keluarga Dedi Mulyadi. Leluhurnya membuat perjanjian dengan penunggu gunung demi kekuasaan dan panen melimpah. Tapi sebagai gantinya, setiap 7 turunan, seseorang harus diserahkan sebagai wadah roh itu, dan seorang lainnya sebagai tumbal. Kamu yang ke-7, Nak Denny. Apa maksudnya? Dia sudah pilih kamu untuk menggantikan wadahnya. Kamu yang akan jadi rumah baru Sang Hodam. Dedi Mulyadi sudah menyiapkanmu. Denny gemetar. Dunia runtuh di kepalanya. Kenapa saya? Karena kamu mencari kebenaran di tempat yang kebenarannya ditolak oleh langit. Saat Denny kembali ke rumah, ia menemukan kamarnya acak-acakan. Rak, Denny berlari menyusuri lorong rumah yang sunyi, memanggil nama sahabatnya. Raka. Tak ada jawaban. Pintu kamar Raka terbuka. Isinya kosong. Tapi anehnya, seluruh barang Raka tertinggal. Tas, sepatu, kamera, bahkan dompetnya. Di tengah kamar, hanya satu benda, cermin. Di atas cermin, dengan darah kering tergurat satu kalimat. Tumbal pertama telah dipilih. Denny limbung. Otaknya berputar. Raka, sahabatnya selama 5 tahun terakhir hilang. Diambil begitu saja. Ia ingin marah, ingin berteriak. Tapi seolah ada suara di dalam kepalanya yang berkata, ini hanya awal. Ia menerobos ke kamar Dedi, tapi tak menemukannya. Langkahnya membawa dia ke ruang bawah tanah yang tersembunyi di balik lemari tua. Pintu berat itu mengarah ke tangga gelap menurun, seperti lorong ke rahim bumi. Ia turun perlahan. Dan di bawah sana, ia melihat sesuatu yang membuat lututnya lemas. Raka, terduduk di dalam lingkaran garam dan bunga 7 rupa. Matanya terbuka, tapi kosong. Bibirnya bergerak-gerak, seolah membaca mantra. Raka. Tapi tak ada respons. Dedi muncul dari bayangan. Kamu datang tepat waktu. Prosesnya hampir selesai. Apa yang kamu lakukan? Dia sahabatku. Sahabatmu akan membuka pintu antara dimensi. Dia sudah dipilih sebagai penuntun roh. Dan kamu, Denny, kamu akan jadi wadah utama. Denny mengangkat ponselnya. Kamera menyala. Ia ingin merekam semua ini. Tapi layar ponsel menampilkan wajahnya sendiri, dengan mata merah dan senyum menyeringai. Itu bukan dirinya. Tubuh Denny terasa ringan. Dunia di sekelilingnya kabur. Dedi membacakan mantra dalam bahasa Sunda kuno, dan suara lonceng kecil berdentang dari dalam tanah. Lantai bergetar. Dinding retak. Dan tiba-tiba dunia runtuh. Denny terbangun di tempat asing. Gelap. Tanah basah. Bau mayat. Kabut merah menyelimuti segalanya. Ia berdiri dalam hutan tak bernama. Pohon-pohon tinggi dengan akar mencengkeram tanah seperti cakar monster. Di kejauhan, terdengar nyanyian kuno,
Suara anak kecil yang mendayu-dayu, menyayat hati. Kau datang untuk menggantikan tubuh lama. Sosok-sosok mulai muncul dari kabut. Mereka semua tak punya wajah. Wajah mereka adalah topeng-topeng dari kulit manusia. Denny berlari. Tapi tiap langkah membawa dia kembali ke tempat semula. Di tengah hutan, ia melihat bayi dalam bungkusan kain kafan, ditaruh di atas batu datar. Bayi itu menangis. Tapi dari mulutnya keluar suara pria tua. Aku lapar. Denny. Sudah lama menunggu wadah baru. Sosok itu muncul dari balik pohon. Tubuh setengah manusia, setengah bayangan. Matanya menyala merah, dan ia mengenakan jubah putih berdarah, sama seperti di peti itu. Aku adalah Hodam. Aku adalah warisan darah. Makhluk itu melompat ke arah Denny. Tapi tiba-tiba, tangan muncul dari balik pohon. Ma'inah. Dalam wujud muda, bercahaya. Denny, kau masih bisa kembali. Ia mencabut sebuah pisau keris kecil dan menusukkannya ke dada Denny. Bukan untuk membunuh, tapi untuk memisahkan roh dan tubuh. Denny terbangun. Di rumah. Tapi ia tahu, itu bukan akhir. Denny bangun di atas kasur. Rumah kembali tenang. Tapi kali ini ia tahu. Ada yang berubah. Ia bisa melihat aura di sekeliling orang. Bisa mendengar bisikan dari benda mati. Bisa mencium bau darah yang tak ada. Ma'inah menemuinya. Kau sudah menyentuh batas. Tapi belum terlambat. Dedi, kata Ma'inah, sedang mempersiapkan ritual pemindahan roh terakhir. Jika berhasil, tubuh Denny akan kosong. Hodam akan masuk. Dan Dedi akan menjadi penjaga baru, abadi tanpa harus jadi wadah lagi. Bunuh dia sebelum tengah malam. Itu satu-satunya cara, bisik Ma'inah. Denny tak tahu apa yang harus dipercaya. Tapi ia tahu satu hal. Dedi harus dihentikan. Ia kembali ke ruang bawah tanah, membawa keris kecil pemberian Ma'inah. Dedi sudah menunggu. Raka berdiri di belakangnya, wajah pucat, seperti dikendalikan. Kau datang sebagai dirimu, atau sebagai wadahku? Tanya Dedi. Sebagai penutup kutukan ini. Dedi tertawa keras. Tubuhnya berubah. Rambut memanjang. Matanya merah. Kulitnya seperti sisik ular. Ia melayang perlahan dari lantai, tubuhnya membesar. Raka mencoba menahan Denny, tapi di matanya ada air mata. Ia masih sadar di dalam. Aku maaf, Den. Denny meraih keris dan menusukkan langsung ke jantung Dedi. Jeritan menggema. Suara ratusan. Tubuh Dedi terbakar oleh cahaya putih. Rumah itu terbakar. Denny dan Raka berhasil keluar tepat sebelum runtuh. Polisi menyatakan rumah terbakar akibat korsleting listrik. Tak ada mayat ditemukan. Tidak Dedi, tidak Ma'inah. Denny kembali ke Jakarta. Tapi hidupnya tidak sama. Ia bisa melihat dunia gaib. Bisa membaca aura. Bisa merasakan siapa yang menyimpan kebohongan, atau siapa yang menampung sesuatu dari dimensi lain. Channel YouTube-nya melejit, tapi bukan karena konten biasa. Ia kini membongkar kebenaran gaib dengan mata kepala sendiri. Ia tak hanya membaca pikiran, ia membaca jiwa. Sampai suatu malam, di cermin kamarnya, muncul bayangan. Wajah Dedi Mulyadi. Tersenyum. Tidak menyeramkan. Tapi menunggu. Dan satu pesan muncul. Kau pikir ritual itu mengakhiri semuanya? Tidak. Denny, kau bukan membunuh kutukan. Kau mewarisinya.